Salam damai dan sejahtera bagi dulur-dulur sekalian. Saya Rudolfus Antonius, salah seorang pengikut Gusti Yesus. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak dulur-dulur untuk berbincang tentang tema di antara kebenaran dan cinta kasih. Di antara kebenaran dan cinta kasih. Dulur-dulur, kalau kita mendengar ungkapan ini di antara kebenaran dan cinta kasih, atau antara kebenaran dan cinta kasih, sepertinya kita disuruh atau diminta untuk memilih entah kebenaran, entah kasih. Pilih kebenaran, buang kasih, atau pilihlah kasih, buanglah kebenaran. Tapi pilihan either or ini semu, seakan yang satu bisa berdiri tanpa yang lain. Mengapa kita tidak menyikapi keduanya sebagai both and? Jadi bukan kebenaran atau kasih, kasih atau kebenaran, tetapi baik kebenaran maupun kasih, baik kasih maupun kebenaran. Dan pengarang surat Efesus, di Efesus 4 ayat 15, bahkan bisa berkata-kata tentang berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih. Boleh juga diterjemahkan memperkatakan kebenaran di dalam kasih. Dulur-dulur, kasih adalah karakter, watak, tabiat, sifat yang melekat pada kepribadian. Bagi umat Kristen, kasih sebagai karakter itu terbit dari pengalaman anugerah, tumbuh dari refleksi atas pengalaman anugerah dan pengamalan refleksi itu. Ya, pengalaman atau pengamalan berupa pengalaman belajar mengasihi. Ini pengamalan berupa pengalaman belajar mengasihi. Dalam seluruh proses itu, kita percaya bahwa Roh Kudus turut bekerja. Tak heran bila Rasul Paulus berkata-kata tentang buah roh, dan diantaranya adalah kasih. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Nah, dulur-dulur, sebagai karakter, kasih itu menghidupkan, bahkan memperkuat kebenaran. Gimana itu? Ada 3 hal. Pertama, kasih membuat kebenaran menjadi konkret. Ini, kasih membuat kebenaran menjadi konkret. Sebutlah misalnya keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebatas proposisi atau dalil, kebenaran dari keyakinan ini abstrak. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika berbicara secara pribadi, secara personal, kebenaran ini jadi bermakna eksistensial bagi kita. Tapi apa faedahnya bagi orang lain? Kasih mengkonkretkan hal ini. Kita mengolah hidup sebagai kesaksian bagi sesama bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang lain pun merasakan kebenaran itu, kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang pertama. Yang kedua, kasih itu membuat kebenaran berwajah manusiawi. Kasih membuat kebenaran berwajah manusiawi. Acap kali kebenaran berwajah seram, bahkan demonik, setaniah.
satanik ya. Khususnya dalam kebenaran agama, orang bisa membagi umat manusia menjadi dua kubu. Orang beriman, orang kafir, pemihak Tuhan, musuh Tuhan atau pemihak iblis, yang diselamatkan dan yang dibinasakan. Ini polarisasi teologis ini bisa bermuara pada perang suci, baik antar agama maupun bahkan intra agama di dalam agama itu sendiri. Kekerasan yang mengatasnamakan kebenaran agama jadinya kerap terjadi. Mengkafirkan, mendiskriminasi, menyesat-nyesatkan, membidatkan, bahkan membunuh yang tidak sekeyakinan, itu dianggap sebagai kesetiaan membela kebenaran. Kebenaran tanpa kasih membuat agama berwajah setani. Lantas bagaimana bila justru kasih menjiwai kebenaran? Kebenaran meminjam ungkapan yang menjadi judul buku Bapak Pendeta Julianus Moyau, kebenaran itu jadi merangkul, bukan meniadakan mereka yang berbeda dengan kita. Ada ruang bagi toleransi tanpa harus menafikan keyakinan sendiri. Kebenaran menjadi ramah, sejuk, melegakan, dan menggembirakan. Yang ketiga, dulur-dulur, kasih membuat kebenaran itu berguna bagi kehidupan bersama. Kasih membuat kebenaran itu berguna bagi kehidupan bersama. Tanpa kasih, kebenaran rentan untuk menjadi dalih preteks, dalih dari berbagai kepentingan. Saya menuding saudara X sesat atau berdosa. Saya bisa membuktikan tudingan saya itu dengan ayat-ayat suci. Saya bisa membeberkan fakta kesesatan atau keberdosaan saudara X. Lantas apa? Saya akan senang bila saudara X dikeluarkan dari komunitas saya. Ternyata di balik aksi menjunjung tinggi kebenaran bersemayam keinginan untuk menyingkirkan rekan sekerja yang saya anggap saingan. Perpecahan gereja seringkali mengatasnamakan kebenaran. Tapi di balik itu ada kepentingan-kepentingan para pemecah belah. Tanpa kasih, kebenaran mudah dimanipulasi demi hal-hal lain yang tidak benar. Dulur-dulur, bila kebenaran dijiwai kasih, orang saling menegur dan mengingatkan demi kebaikan. Baik kebaikan orang yang ditegur maupun kebaikan hidup bersama. Karena kasih, kita bisa sabar terhadap mereka yang meski berniat baik tapi masih sering jatuh bangun mengamalkan kebenaran. Karena kasih, kita bisa bermurah hati kepada mereka yang karena kelemahannya memerlukan bantuan dan pertolongan kita. Karena kasih, kita tidak mau mempermalukan orang lain karena kesalahannya, melainkan menawarkan bantuan supaya ia bisa memperbaiki kesalahannya. Karena kasih, kita tidak mau menghitung-hitung dan menyimpan kesalahan orang lain kepada kita sembari menunggu waktu untuk buat perhitungan. Sebaliknya, meski berat, kita bersedia mengampuni dan hidup dalam damai dengannya. Karena kasih itu bukan tanda kelemahan.
Dengan jalan itu kebenaran jadi berfaedah bagi pembangunan hidup bersama, baik dalam komunitas gerejawi maupun masyarakat yang lebih luas. Dulur-dulur sekalian, dunia sudah penuh dengan aneka macam kebenaran. Kebenaran menurut si A, kebenaran menurut si B, kebenaran menurut si C, dan seterusnya. Tapi mungkin dunia miskin kasih, sehingga kebenaran-kebenaran yang ada justru menjadi motif bagi pertikaian satu dengan yang lain. Mari kita jiwai, semangati kebenaran yang kita yakini itu dengan kasih. Untuk itu kita harus bertumbuh dalam kasih. Ketika kasih menjadi karakter kita, kebenaran menjadi berkat. Bukan mudarat, laknat bagi kehidupan bersama. Kasih itu bersukacita karena kebenaran. Yakni ketika kebenaran bisa dirasakan atau dinikmati oleh sesama, berwajah ramah manusiawi, dan berguna bagi kehidupan bersama. Saya Rudolfus Antonius, salah seorang pengikut Gusti Yesus. Gusti Yesus memberkahi.